berdamai dengan gugup tersebut. Nah, ini juga mungkin terdengar sulit ya, tapi ini bisa kita lakukan. Kenapa teman-teman? Seperti yang saya tekankan di awal, bahwa gugup itu merupakan respon naluriah. Jadi secara biologis ini merupakan hal yang normal, tapi yang perlu teman-teman tahu ya, bahwa adrenalin ini juga adalah hormon yang membuat excitement kita meningkat. Jadi hormon yang kita produksi antara gugup dan juga excitement, antusiasme gitu ya, itu mirip sekali. Nah, untuk itu ketika mungkin kita sudah terlanjur gugup ya, bisa kita alihkan dengan hal yang positif dengan mengubah yang tadinya gugupnya jadi deg-degan gitu ya. Kita ngomongnya jadi takut, dirubah jadi antusias. Karena apa? Karena biasanya kalau kita gugup, kita biasanya akan banyak bergerak ya. Kita akan butuh bergerak banyak karena kita sedang gemeteran mungkin ya. Bisa kita rubah dengan yang tadinya gugup karena takut jadi excitement. Jadi kita meningkatkan level excitement kita. Kita gunakan energi yang berlebih tadi, yang muncul karena ada hormon adrenalin tadi, ke meningkatkan level antusiasme kita. Misalnya kita gugup ya, itu bisa kita lantangkan suara kita. Atau kita gemetaran, kita bisa gunakan untuk pergerakan kita, movement kita, asal tidak berlebih ya. Jadi kalau kita mungkin udah gugup nih, bisa kita lantangkan suara kita keraskan suara kita untuk menunjukkan level of excitement kita. Kita gugup. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang dalam acara kita hari ini. Itu bisa kita alihkan ke sana. Meskipun sulit ya, meskipun ini tidak bisa dilakukan dalam sekali tampil, dalam sekali pengalaman, tapi hal ini adalah hal yang bisa dilakukan. Karena saya sendiri sudah mencoba ya, untuk mengontrol adrenalin ketika dia mulai meningkat. Jadi bukan berarti public speaker yang sudah memiliki pengalaman lalu tidak pernah gugup ya. Tentu ada faktor-faktor yang membuat kita masih gugup ya. Kalau saya pribadi nih misalnya, saya akan gugup ketika saya berbicara di depan orang-orang dengan level pendidikan yang tinggi, dengan background pendidikan dan juga background pengetahuan yang luas. Saya akan cenderung lebih gugup. Jadi ini saya bercerita pengalaman ya, supaya tentunya teman-teman bisa mendapatkan insight dari apa yang saya alami sehari-hari gitu. Jadi ada momen ketika saya harus membawakan acara. Jadi sebenarnya saya tidak tahu ya. Jadi ada acara, karena tadi background saya hubungan internasional, saya seringkali membawakan acara conference atau konferensi gitu ya. Lalu tiba-tiba pada saat itu saya bertemu dengan beberapa dosen saya. Jadi dosen yang mengajar saya datang ke acara tersebut, saya mulai gugup karena saya tahu mereka jauh lebih pintar dari saya gitu ya. Lalu saya harus berbicara di depan. Saya mulai gugup, saya mulai meningkat nafasnya dan acara sudah mau dimulai 5 menit lagi karena saya baru melihat dosen saya masuk ke ruangan gitu ya. Jadi gugup ketika 5 menit sebelum acara dimulai. Nah, biasanya ini juga salah satu tips ya. Ketika kita mulai gugup, itu teman-teman bisa mengatur tempo nafas ya. Jadi silakan tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan dengan dalam juga, sehingga semakin lama dia memperlambat detak jantung Anda, mengurangi rasa gugup itu ya. Lalu itu sudah saya lakukan di 5 menit awal ketika saya mengetahui dosen saya masuk ke ruangan tersebut ya. Ternyata masih gugup juga gitu ya. Ayo kita sudah opening nih. Detak jantung saya masih kencang pada saat itu. Jadi terdengar ketika awal suara saya agak gemetar gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agak gemetar tuh sangat terdengar karena saya juga tangannya bergemetar waktu itu ya. Jadi cara saya untuk menghadapinya adalah dengan melantangkan suara saya dan tetap tersenyum pada saat itu. Jadi saya tetap mencoba untuk melantangkan suara supaya tentunya gugup tidak terdengar, dan saya juga menggunakan beberapa gerakan tangan agar tentunya tangan saya yang bergemetar ini tidak begitu terlihat ya. Jadi untuk menyalurkan energi yang muncul karena adrenalin tadi, saya menggunakan gerakan dan juga saya berjalan 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri untuk mengurangi tentunya energi yang disalurkan. Itu menjadi salah satu tips ya. Meskipun memang saya akui sampai saat ini gugup pun masih belum bisa dihilangkan 100%, tapi tentunya kita bisa belajar bagaimana cara menanggulangi atau menghadapi gugup tersebut ketika kita menghadapi gugup pada saat di atas panggung. Yang ketiga, itu persiapan matang dan latihan. Kenapa saya katakan penting? Karena biasanya orang akan gugup kalau mereka memiliki pengetahuan sesedikit mungkin. Jadi ketika kamu tidak mengetahui apa-apa gitu ya, lalu harus berbicara di depan umum, pasti kamu akan gugup.
Karena kamu akan takut salah, takut diketawain, takut segala macam pokoknya. Jadi ketika kamu tidak siap dengan materi, ketika kamu tidak tahu apa yang kamu akan sampaikan, ketika kamu tidak tahu what's going on, apa yang akan dibahas di acara tersebut, kamu pasti akan gugup. Untuk itu penting riset, dan riset. Makanya saya katakan penting untuk kita mengetahui apa sih acara yang akan kita bawakan, temanya apa sih yang akan kita bahas, pembicaranya siapa saja sih, latar belakangnya siapa saja sih, tujuan acara ini apa saja sih, lalu apa sih goals, apa sih yang ingin disampaikan, ide apa yang ingin dikirimkan ke audiens kita. Untuk itu persiapan penting untuk kita lakukan sebelum acara berlangsung ya. Dan latihan atau rehearsal. Ketika kamu kurang yakin, mungkin materi sudah cukup, tapi kamu tidak tahu nih apa yang harus dilakukan, boleh kamu rehearsal terlebih dahulu, kamu latihan terlebih dahulu. Jika mungkin bisa dilakukan di rumah, memungkinkan kamu lakukan sebelum acara, boleh sekali. Lalu penting juga untuk kamu melakukan benar-benar di tempat atau di venue penyelenggaraan acara tersebut. Makanya seringkali untuk MC itu seringkali dilakukan GR ya, atau gladi resik atau rehearsal di venue acara tersebut. Itu sangat penting karena tentunya membuat MC atau public speaker jadi mengetahui situasi yang akan dihadapi. Di mana kamu akan berdiri, di mana kamu akan melangkah, di mana tempat kamu menunggu, di mana audiens kamu, seberapa luas jangkauan penglihatan kamu gitu ya. Itu menjadi penting. Untuk itu latihan bisa dilakukan sebelum acara dimulai ya. Mungkin biasanya kalau misalnya pembawa acara itu akan datang 2 jam sebelum acara untuk melakukan rehearsal atau GR ya, atau mungkin briefing agar kamu mendapatkan gambaran yang luas dan pengalaman yang langsung, pengalaman yang benar-benar nyata gitu saat nanti kamu akan membawakan sebuah acara. Seperti itu. Yang terakhir, ini adalah tips dari saya pribadi ya. Kalau yang ketiga yang lainnya itu saya juga membaca beberapa referensi dari buku. Tapi yang keempat adalah senyum. Karena senyum ini sangat mempengaruhi bagaimana penampilan kamu saat di atas panggung. Dan juga senyum ini membawa confidence booster ya. Jadi ada rasa percaya diri yang bertambah ketika kamu senyum gitu ya. Dan senyum juga tentunya mengeluarkan hormon bahagia ya, yang juga membuat kamu jadi lebih rileks sehingga dapat mengurangi rasa gugup yang kamu hadapi pada saat di panggung. Jadi senyum saja kayak seperti yang saya lakukan ketika saya melihat dosen saya masuk gitu ya ke ruangan. Saya tetap tersenyum dan itu memang benar-benar mengurangi pacu jantung ya, detak jantung yang pada saat itu sangat cepat ya. Untuk itu senyum karena tentunya ketika kamu gugup, mau tidak mau pasti akan terlihat ya di depan audiens. Tapi ketika kamu tutupi dengan senyuman, maka audiens akan tahu bahwa kamu, oh dia relax saja gitu ya, dia santai saja. Seperti itu tips dari saya untuk menghindari gugup dan juga menghadapi gugup. Jadi jangan lupa ada 2 cara yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa menghindari gugup dengan melakukan persiapan matang dan juga latihan sebelum acara. Lalu kamu juga bisa menghadapi gugup dengan beberapa tips yang tadi sudah saya bagikan. Semoga tentunya bermanfaat buat teman-teman, kamu yang lagi mungkin merintis pekerjaannya sebagai seorang MC atau sebagai seorang public speaker. Dan semoga tentunya ilmu-ilmu ini bisa diterapkan ya di pekerjaan kamu sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan membahas hal yang lebih teknis lagi. Jangan lupa tentunya ikuti terus video selanjutnya dan sampai jumpa di video berikutnya.